Oke, dan selamat malam saya ucapkan pada semua yang sudah hadir, walaupun kita agak sedikit terlambat pada hari ini, namun kita akan membahas hal-hal yang penting untuk dipahami. Dan kita masih di kelas Calvinisme, ini pelajaran ke-6, kita sudah melihat berbagai aspek dari sejarah Calvinisme, dan kita sudah mulai masuk kepada pembahasan mengenai um, ini ya, poin-poin pengajaran atau doktrin dari Calvinisme itu sendiri. Oke, dan sebelum kita masuk lebih lanjut lagi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan bahwa di malam hari ini kami ada dan kami memiliki kesempatan, memiliki kelas melalui teknologi ini untuk berkumpul dan untuk mempelajari firman-Mu. Kiranya Engkau pimpin supaya kami semua memahami kebenaran-Mu dengan baik, Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik. Jadi, um, ya kita masuk di doktrin Calvinisme dan kita sedang membahas tentang kedaulatan Allah. Minggu lalu kita sudah melihat bahwa um, ya konsep kedaulatan Allah ini banyak dipertentangkan antara Calvinis dengan non-Calvinis. Dan saya sudah menggarisbawahi bahwa jangan sampai seolah-olah ya kita non-Calvinis, orang yang bukan Calvinis, tidak percaya kedaulatan Allah. Nah, ini yang kadang-kadang ingin disampaikan atau apa ya digambarkan oleh kaum Calvinis seolah-olah bahwa Calvinis sangat percaya kedaulatan Allah, sedangkan kalau kita non Calvinis atau yang mereka sebut mungkin Arminian atau apapun juga yang lain, ya, itu kalian menekankan kebebasan manusia katanya. Kalian menekankan kebebasan manusia, sedangkan kami menekankan kedaulatan Allah. Dan kita bilang itu salah, ya, gambaran seperti itu salah karena kita yang walaupun kita bukan Calvinis, kita juga sangat percaya kedaulatan Allah dan kita percaya kedaulatan Allah yang sepenuh-penuhnya. Namun, kita akan melihat perdebatan sesungguhnya adalah bagaimana kita memahami kedaulatan Allah tersebut. Nah, Calvinis mempercayai bahwa Allah yang berdaulat adalah Allah yang menentukan segala sesuatu. Disinilah poin yang kita perdebatkan atau yang kita tidak setuju. Kita percaya Allah berdaulat, tapi apa maksudnya Allah berdaulat? Nah, maksud di dalam Calvinisme Allah berdaulat adalah bahwa Allah menentukan segala sesuatu. Artinya Allah mendekritkan segala sesuatu yang terjadi. Itu Allah mendekritkan. Dan saya rasa kita habiskan cukup banyak waktu minggu lalu untuk membuktikan ini supaya kita tidak dikatakan memfitnah Calvinis. Karena kadang-kadang nanti ada Calvinis yang berkata bahwa oh, saya tidak percaya itu kok. Gitu. Dan memang ada Calvinis yang tidak percaya poin ini, gitu kan? Karena kita bilang Calvinis itu kan juga ada banyak jenis ya, mereka juga tidak homogen. Bahkan dari tulip itu kita bilang ada Calvinis yang dari antara tulip itu saja ada yang sebagian tidak percaya limited atonement. Dia akan bilang saya 4-point Calvinis, ya Calvinis 4 poin. Ada yang bilang saya tidak percaya limited atonement dan irresistible grace. Dia akan bilang saya 3-point Calvinis. Jadi ada yang dari 5 poin, 4 poin, 3 poin, 2 poin sampai 1 poin juga ada gitu. Walaupun ya kita bisa saja bertanya, loh kalau memang kamu cuma percaya 1 poin atau 2 poin, kenapa kamu masih menyebut diri Calvinis mestinya kan? Ya, mestinya nggak usah sebut diri Calvinis lagi. Sebut aja yang lain gitu. Ya, tapi ada, ya buktinya ada yang seperti itu. Dan oleh karena itu ada Calvinis yang berkata, oh saya tidak percaya Allah menentukan segala sesuatu. Namun yang ingin kita garis bawahi adalah itu adalah pengajaran resmi Calvinisme kalau kita mengacu kepada John Calvin misalnya. Nah, minggu lalu saya sudah berikan kutipan-kutipan dari John Calvin, ya, kemudian tokoh-tokoh Calvinis, pengakuan-pengakuan iman Calvinis seperti Westminster Confession of Faith dan lain sebagainya. Dan itu sudah saya sampaikan sebagai bukti-bukti bahwa
Itu yang Calvinis percayai, begitu. Bahwa Allah menentukan segala sesuatu yang terjadi, baik itu tindakan-tindakan, peristiwa-peristiwa, bahkan pikiran-pikiran manusia, semua makhluk ciptaan lah, pikiran-pikirannya, perasaannya, semua perbuatannya itu semua sudah Tuhan dekretkan, ya Tuhan titahkan lah begitu, Tuhan titahkan dan itu pasti terjadi dan tidak bisa berubah-ubah begitu kan. Nah, kita bilang itu adalah pandangan Calvinis, tapi kita bilang sebenarnya itu adalah salah satu penafsiran tentang kedaulatan Allah karena istilah berdaulat itu sendiri tidak mengharuskan Allah mendekretkan segala sesuatu begitu. Istilah berdaulat sendiri itu artinya memiliki kekuasaan tertinggi di situ. Dan tidak diharuskan bahwa Allah mendekretkan segala sesuatu. Sehingga ya pandangan Calvinis ini hanyalah suatu penafsiran tentang kedaulatan Allah, dan penafsiran tentang kedaulatan Allah ini kita sebut sebagai determinisme, bahwa segala sesuatu sudah ditentukan dari awalnya. Dan determinisme ini ada beberapa jenis ya. Dua yang kita sebut di sini adalah atheistic determinism atau determinisme ateistik dan divine determinism ya. Dan sudah saya jelaskan juga kenapa orang ateis ujung-ujungnya orang ateis yang konsisten tidak akan percaya adanya free will. Orang ateis yang konsisten tidak akan percaya ada kehendak bebas yang sejati karena mereka beranggapan bahwa segala sesuatu itu harus menurut pada hukum alam, dan mereka tidak percaya bahwa manusia itu punya aspek spiritual, punya aspek yang tidak kelihatan ya, katakanlah jiwanya, bahwa kita kan percaya manusia ada jiwa, ada roh. Nah, ateis kan tidak percaya itu. Ateis percaya bahwa manusia itu ya sesuai dengan apa yang bisa dilihat, apa yang bisa dicek pakai mikroskop atau dengan CT scan, dengan MRI, itulah manusia. Dan semua yang kita anggap perasaan kita atau pikiran kita itu hanyalah reaksi-reaksi di dalam otak, ya, di dalam hormon-hormon di dalam tubuh kita, itulah yang membuat kita bisa merasakan sesuatu dan sebagainya. Jadi bahkan saya ngomong seperti ini dan saya berpikir seperti ini, itu semua adalah tidak bukan adalah reaksi-reaksi kimia di kepala saja begitu. Mereka tidak percaya ada jiwa, karena kalau mereka percaya ada jiwa maka harus bertanya jiwa dari mana dan lain sebagainya kan. Jadi ateis ya, kebanyakan yang ateis yang konsisten lah gitu. Terutama yang dikaitkan dengan materialisme, itu mestinya dia menolak adanya jiwa dan menolak adanya kehendak bebas. Oleh karena itu semua sudah tentu ya, semua sudah tentu mulai dari Big Bang ya sampai semuanya sudah tentu. Dan oleh karena itu kita bilang bahwa Calvinisme ada kemiripan dengan ateisme gitu. Ada kemiripan walaupun berbeda total. Ateisme dan Calvinisme berbeda total, tapi ada poin tertentu di mana mereka ketemu, yaitu dalam determinismenya itu, determinisme ya. Dan ini sangat ironis sekali karena justru kadang-kadang Calvinis menuduh, ya saya pernah baca seorang penulis Calvinis berkata bahwa kalau kita membiarkan adanya kebebasan di alam semesta ini, wah itu berarti Allah sudah tidak menjadi Allah lagi dan kita akan menuju kepada ateisme gitu. Nah, sebenarnya terbalik, salah gitu. Justru ateisme tidak percaya ada kebebasan yang sesungguhnya. Ateisme tidak percaya ada kehendak bebas karena ada tidak percaya ada jiwa gitu ya. Nah, oleh karena itu Calvinisme percaya divine determinisme, yaitu semua ditentukan oleh Allah gitu. Oke. Dan ya kita lihat lagi. Sekarang kita masuk ke poin ini ya. Poin 4. Dan poin 4 dan poin 5 akan kita bahas secara bersama-sama. Karena poin 4 kita akan melihat nanti argumen-argumen Calvinis untuk divine determinisme. Kemudian kita akan melihat pandangan Alkitab atau istilahnya menyanggah dari poin keempat ini. Oke. Dan 4a, apa argumen Calvinis? Kenapa Calvinis mengatakan bahwa mereka percaya divine determinisme? Dan ya saya kategorikan menjadi 3 hal gitu ya. Yang pertama adalah
dari konsep mereka bahwa jika Tuhan tidak menentukan segala sesuatu, maka dianggap Tuhan tidak berdaulat di sini. Kalau Tuhan tidak menentukan segala sesuatu, maka Tuhan tidak berdaulat karena mereka memahami kedaulatan itu sebagai sesuatu yang harus menentukan semuanya. Nah, kadang-kadang di dalam mengargumenkan hal ini ada semacam ini ya, trik yang mereka pakai. Ada semacam trik yang mereka pakai. Jadi kita harus hati-hati gitu. Pernah nggak Anda melihat orang main sulap ya? Main sulap itu kan hebat sekali. Wah, kelihatannya seperti sangat ajaib. Tapi sebenarnya itu ada triknya begitu. Kadang-kadang ada pergerakan tangan di balik layar, ada barang yang tadinya disembunyikan tiba-tiba dikeluarkan lain sebagainya. Dan kadang-kadang ada suatu trik yang dipakai oleh Calvinis. Jadi coba saya jelaskan sedikit di sini, di mana mereka kadang-kadang mencoba mengaburkan antara mengizinkan segala sesuatu dengan menentukan segala sesuatu. Dan ya, saya akan berkata demikian. Oke. Jadi coba kita lihat di sini ya. Oke, coba kita lihat di sini. Saya gambarkan deh. Karena kita percaya bahwa Allah berdaulat secara absolut. Allah berdaulat secara absolut. Oke, kita percaya ya. Calvinis mengatakan mereka percaya Allah berdaulat secara absolut, dan kita setuju Allah berdaulat secara absolut. Kita juga percaya itu. Nah, cuman maksudnya apa, gitu kan? Dan dan kadang-kadang bisa kita ilustrasikan dengan mengambil contoh kedaulatan yang lain. Misalnya seorang raja. Ya, raja berdaulat nggak? Nah, seorang raja, kita bilangnya, berdaulat dalam kerajaannya. Ya, seorang raja berdaulat dalam kerajaannya. Tetapi apakah seorang raja berdaulat absolut di dalam kerajaannya? Ya mungkin tidak. Mungkin tidak, ya. Kenapa? Karena bisa saja ada orang yang masih melakukan atau menentang raja itu, ya, dan tidak melakukan sesuai dengan keinginan raja tersebut, gitu. Nah, sehingga seorang raja pun dia memiliki kedaulatan tapi tidak absolut di dalam kerajaannya. Tetapi apa artinya seorang raja berdaulat di dalam kerajaannya? Ya, misalnya seorang raja berdaulat itu berarti dia bisa bikin keputusan, dia bisa kasih perintah, apa yang dia inginkan terlaksana. Misalnya itu adalah contoh kedaulatan seorang raja. Ya, jadi dia yang atur, dia yang perintah segala macam, dia yang bikin aturan. Dan ya, tetapi ya bisa saja ada yang menentang dia, gitu kan? Nah, kalau kita bandingkan dengan Allah, nah, Calvinis ingin berkata, kalau seorang raja masih bisa ditentang, maka kalau Allah berdaulat secara absolut, dia tidak bisa ditentang. Tidak bisa ditentang. Karena Allah berdaulat secara absolut. Begitu. Sehingga ini jadi konsep ya, jadi suatu konsep filosofis ya, bahwa kedaulatan yang absolut ya, berarti tidak ada yang menentang sama sekali. Kedaulatan yang absolut berarti tidak ada yang menentang sama sekali. Lalu sekarang kita lihat Allah dinyatakan berdaulat secara absolut. Ya, tetapi faktanya memang ya, ada yang menentang Allah. Nah, loh, gimana nih? Faktanya ada yang menentang Allah. Begitu.
Nah, em, Calvinis, ya, Calvinis menyelesaikan ini. Ya, Calvinis adalah bahwa semua ditentukan oleh Allah. Hingga kita bilang termasuk penentangan terhadap Allah. Penentangan terhadap Allah ini bisa kita kategorikan lain dosa. Nama lainnya, kan? Jadi semua ditentukan oleh Allah, termasuk menentang Allah pun sebenarnya itu ditentukan Allah, gitu. Sehingga kalau Calvinis ditanya, loh, kok ada orang yang menentang Allah? Katanya Allah berdaulat secara absolut. Oh iya, karena dia menentang Allah pun Allah tentukan, gitu. Allah menentukan dia untuk menentang dirinya. Nah, tapi kita bilang solusi semacam ini agak aneh, gitu. Agak aneh, bukan agak lagi, memang sangat aneh. Karena kalau misalnya Allah yang menentukan orang tersebut menentang dirinya, maka itu kayak sandiwara, benar. Lebih hebat dari sandiwara bahkan. Gitu. Nah, tetapi ya, Calvinis ingin berkata, loh, daripada seperti kalian. Jadi sehingga Calvinis menuduh bahwa kalau ada kehendak bebas, ya, dalam pengertian kita, ya, kehendak bebas, kalau ada kehendak bebas, ya, maka, ya, dan terjadi sesuatu yang Allah tidak inginkan, ya, maka berarti Allah tidak kurang berdaulat. Ya. Sehingga mereka seringkali berkata, loh, bukankah kalau misalnya Allah berdaulat, nggak mungkin dong, nggak mungkin ya ada yang di luar dari kehendak Allah, begitu. Karena Allah berdaulat penuh. Nah, sehingga di dalam skema ini, kita bilang ya, di dalam skema ini, ya, Calvinis jadi untuk, ya, membela posisinya harus berkata bahwa, ya, Allah menginginkan dosa. Calvinis untuk membela posisinya harus berkata bahwa Allah menginginkan dosa. Dan daripada saya dituduh memfitnah lagi, saya ingin ingatkan kutipan dari coba saya buka lagi ya, yang kemarin mana sih itu? Oke, ini dia. Ya. Oke. Dan ya. Misalnya John Calvin. God not only foresaw the fall of the first man, and in him the ruin of his posterity, but also at his own pleasure arranged it. Jadi Tuhan bukan hanya melihat terlebih dahulu. Jadi bukan hanya sekedar tahu terlebih dahulu tentang kejatuhan manusia, tapi Tuhan yang mengaturnya at his own pleasure. Ya, at his own pleasure. Jadi artinya Tuhan sesuai dengan keinginan dirinya, sesuai dengan apa yang dia anggap baik, gitu. Sesuai, atau kalau lebih gampangnya lagi, ya, sesuai dengan kesenangan dirinya, at his own pleasure, arranged it, katanya kan, mengaturnya, begitu, mengaturnya. Ya, jadi
Sehingga, ya coba kita selesaikan di sini dulu. Ya, Calvinis untuk membela doktrin harus berkata bahwa Allah menginginkan dosa, gitu. Karena tidak ada yang terjadi yang Allah tidak inginkan sebenarnya. Gitu. Nah, kita bilang, loh, bagaimana mungkin Allah bisa menginginkan dosa? Bukankah Allah menyuruh manusia untuk tidak berdosa? Ya. Jadi, coba saya lanjutkan lagi di sini. Kita bilang, ya, kok jadi gede jadi kecil ya itu yang sebelumnya itu, tapi nggak apa-apa lah. Bagaimana mungkin Allah menginginkan dosa, padahal Allah menyuruh manusia tidak berdosa? Ya. Allah menyuruh manusia tidak berdosa. Solusi Calvinis adalah bahwa Tuhan punya dua kehendak. A, kehendak ya, yang dinyatakan. Jadi ya ini ada banyak istilah. Kadang-kadang mereka sebut ini apa ya? Pokoknya kehendak yang dinyatakan lah. Ya. Kehendak yang dinyatakan adalah tidak berdosa. Manusia jangan berdosa. Tapi ada B, kehendak yang rahasia. Kadang-kadang disebut sekretif atau dekretif. Jadi berkaitan dengan dekrit Allah. Ya, menentukan manusia untuk berdosa. Ambil contoh misalnya Adam dan Hawa. Kita ambil contoh kejatuhan Adam dan Hawa. Tuhan bilang sama Adam, jangan makan. Jadi kalau Tuhan bilang jangan makan, sebenarnya Tuhan ingin Adam makan atau tidak? Ingin Adam tidak mau makan. Gitu. Jawabannya menurut Calvinis ada dua. Gitu. Karena kalau kita bilang Tuhan tidak ingin Adam makan, maka kenapa Tuhan tentukan Adam makan kalau begitu? Karena kan Calvinis percaya bahwa semuanya itu sudah ditentukan Tuhan, termasuk kejatuhan Adam dan Hawa. Kejatuhan Adam dan Hawa sudah Tuhan tentukan. Tapi kita tanya, apakah Tuhan ingin Adam jatuh dalam dosa? Nah, Calvinis akan jawab, oh, kalau kita bicara soal kehendak Tuhan, ada dua jenis kehendak Tuhan di situ. Ada kehendak yang dinyatakan, jangan makan, gitu. Tapi ada kehendak rahasia, dekretif, ya, kehendak dalam dekrit Allah, di mana Allah mendekritkan segala sesuatu, yang menentukan manusia untuk jatuh dalam dosa. Berarti dalam pemahaman tertentu Tuhan ingin manusia jatuh dalam dosa, gitu kan? Ingin dia makan, gitu, karena Tuhan tentukan dia untuk makan. Ya, dan ya ini cara mereka untuk ini menyatakannya. Tapi kalau saya lihat di sini, ya permasalahan di sini adalah kita lihat ya kehendak yang A bertentangan total dengan kehendak B, artinya 180 derajat. Kehendak A bertentangan. Jadi kenapa Tuhan bisa mengatakan jangan makan? Allah itu sebenarnya tidak ingin dia makan, atau Allah ingin dia makan? Ini apa? Bertabrakan di sini. Sehingga kita bisa berkata malah ini menggambarkan karakter Allah yang jadinya seperti munafik begitu. Ya. Kalau ini misalnya manusia, kalau ini manusia, kita akan tuduh dia munafik. Misalnya kita ketemu manusia, ketemu orang atau entah teman atau siapa
yang dia ngomongnya di mulut begini, tapi kemudian di hatinya secara rahasia dia pengen yang lain, gitu. Kita bilang itu apa, gitu? Kita bilang itu munafik sebenarnya, ya kan? Kalau manusia nih, gitu. Ya. Nah, tentu Calvin sampai, oh tapi Allah berbeda, loh. Kita bilang aneh, gitu. Allah memang berbeda dari manusia, tapi berbedanya Allah itu dia lebih hebat dari manusia, nggak mungkin lebih buruk dari manusia, gitu. Sedangkan mengenai hal ini, ya kalau manusia melakukannya saja kita bilang salah, gitu. Ya. Dan kita bilang aneh, gitu, itu berarti munafik. Ya. Kenapa di mulut, misalnya apa ya? Ada orang mau dikasih hadiah, dalam hatinya, oh saya tidak mau, saya tidak mau. Tapi di mulutnya, di mulutnya saya tidak mau, saya tidak mau. Tapi dalam hatinya mau. Berarti kita mau tidak tulus, ya, tidak tulus minimal loh. Kalau bukan dia munafik atau pura-pura gitu, gitu kan? Nah, kita bilang, oh kok aneh, gitu. Nah, kalau Allah bagaimana? Makanya kita bilang permasalahan kita yang terbesar terhadap Calvinisme bukanlah bahwa mereka menghilangkan kehendak bebas, tetapi bahwa mereka salah menilai Allah, salah menggambarkan Allah. Sehingga kalau doktrin mereka benar, sebenarnya karakter Allah diciderai. Kalau pengajaran Calvinisme itu disebarkan, ini memberikan gambaran yang salah tentang Allah. Malah kita bilang merusak citra Allah. Gitu. Allah digambarkan sebagai pribadi yang munafik. Ya ini Pak Andi bilang, mereka karena berargumen, jangan menilai Allah berdasarkan standar cara berpikir kita. Loh, kita bilang, seringkali di dalam Alkitab, Tuhan menyuruh kita untuk membuktikan dia, begitu. Ya. Tuhan seringkali bilang, misalnya, coba kamu lakukan ini, ujilah aku, Tuhan bilang. Ujilah aku. Ya, misalnya dalam hal persepuluhan, masih ingat nggak di Maleakhi? Ya, Tuhan bilang bahwa, coba kamu berikan persepuluhan dan semacam, ujilah aku, Tuhan bilang. Jadi berarti apa? Berarti Tuhan ingin kita memahami karakter dia. Dan ini adalah salah satu argumen Calvinis memang. Di mana akhirnya mereka bilang bahwa oh, tidak bisa begitu. Jadi jangan menilai Allah berdasarkan cara berpikir kita. Tapi ada permasalahan yang sangat serius di sini. Kalau misalnya jadi begini. Ini kita saya sedikit lari ke yang lain dulu. Karena bagus. Poin ini diangkat bagus oleh Pak Andi. Tadi juga sudah saya singgung. Jangan menilai Allah berdasarkan standar atau cara berpikir kita. Kalau mereka berargumen ya, kadang argumen Calvinis nih ya. Argumen Calvinis, dia bilang, Allah menentukan orang masuk neraka. Oh, itu kasih, katanya. Ya. Allah menentukan Allah masuk neraka itu kasih. Oh gitu, gimana bisa mengasihi? Oh, Allah menentukan orang masuk neraka. Lalu kadang-kadang mereka berargumen, ya itu kan standarnya. Kamu nggak bisa menilai Tuhan begitu, gitu. Anda nggak bisa nilai Tuhan, ya. Oh, Allah menentukan orang masuk neraka itu kasih, katanya. Lalu kadang-kadang mereka bisa berargumen lagi, ya seperti yang tadi itu. Allah menentukan orang berdosa. Lalu menyalahkan orang tersebut. Orang yang dia tentukan itu loh. Itu adil. Jadi ada Allah menentukan orang berdosa nih. Karena dosa kan Tuhan tentukan. Seperti Adam dan Hawa. Tuhan tentukan dia berdosa. Tapi kemudian Tuhan salahkan dia.
Tuhan bilang, Adam, kenapa kamu makan? Gitu. Nah, kita bilang, kalau misalnya di balik layar Tuhan yang tentukan, lalu habis itu Tuhan persalahkan, loh itu gimana caranya? Dia yang tentukan, kemudian dia persalahkan. Tapi Calvinis yang berkata, oh enggak, itu adil. Dan argumen mereka adalah, kita nggak bisa nilai Tuhan dengan cara berpikir kita. Tapi begini, ini argumen yang istilahnya sebenarnya tidak sah untuk dipakai. Tidak sah untuk dipakai, karena kalau argumen itu dipakai, maka berarti manusia tidak bisa tahu apa-apa tentang kebenaran. Ya. Bisa saja Tuhan bohongin kita. Misalnya, lalu kita, kalau argumen Calvinis ini benar, misalnya gini, kalau argumen Calvinis ini benar, maka orang yang percaya Yesus bisa masuk neraka. Lalu bilang, loh kenapa begitu? Bukankah Tuhan berjanji dalam firman-Nya bahwa yang percaya Yesus akan masuk surga? Bisa saja ternyata itu bohong. Loh, kan Allah tidak bisa bohong. Nah, jangan menilai Tuhan berdasarkan standar manusia. Bisa saja, kalau dari standar Tuhan, dia mengatakan sesuatu yang tidak benar, tapi itu benar, gitu. Kan bisa begitu. Ya kan? Jadi, Anda bisa melihat ke arah mana bahayanya kalau lalu kita memakai argumen ini. Oh, kita tidak bisa nilai Tuhan. Kita tidak bisa nilai Tuhan menurut standar kita, sehingga Tuhan boleh menentukan orang berdosa, habis itu habis dia tentukan orang berdosa, dia salahkan lagi orang tersebut, tapi itu Tuhan tetap adil, gitu. Karena kita nggak ini. Kalau bagi Tuhan itu adil. Kalau bagi manusia, ya itu nggak adil. Tapi kalau bagi Tuhan itu adil. Loh, kalau begitu, kalau gitu kenapa bisa jadi Tuhan bohongin kita? Tapi bagi Tuhan itu bukan bohong, gitu. Ya kan, kalau manusia bikin janji, saya besok akan kasih kamu duit. Lalu besok saya nggak kasih kamu duit. Nah, gitu, kamu ingkar janji, kan kemarin kamu bilang. Tapi kalau Tuhan bilang, percayalah pada Yesus kamu akan diselamatkan. Lalu kemudian dia tidak selamatkan kita. Mungkin Calvinis akan protes, gitu kan. Tuhan, bukankah kamu berjanji akan selamatkan kalau aku percaya kepada engkau? Loh, nanti dijawab, ya, jangan menilai Tuhan. Kalau manusia bohong, ya itu bohong. Tapi kalau Tuhan, itu nggak bohong. Gitu. Loh, nah kan, jadi kita bilang, ya, kalau kita mau memakai argumen seperti itu, argumen yang sering dipakai oleh Calvinis, maka intinya kita tidak bisa lagi tahu kebenaran sama sekali. Kita tidak bisa tahu kebenaran di dalam Alkitab sama sekali lagi, gitu ya. Nah, itu salah satu poin di sini. Dan ya, sebentar, tadi Richard bilang apa di sini? Pelaku dosa melakukan itu, tidak mau percaya itu sebagai contoh agar kita bersyukur bisa ditentukan Allah dari semula tidak memilih itu. Ya, jadi nah, coba kita lanjut di sini. Ya. Tapi kita bilang, oke, ini kita mulai habis ya. Kita masuk ke halaman berikut di sini. Kita bilang begini. Ganti warna dulu. Ya. Kita percaya Allah berdaulat penuh. Ya, kita percaya Allah berdaulat penuh, absolut. Karena kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi itu atas izin Tuhan. Jadi, ya, Calvinis percaya Allah menentukan atau mendekritkan segala sesuatu. Allah yang tentukan.
Non-Calvinis kita, atau kita bilang Alkitabiah lah ya, Alkitab mengajarkan Allah mengizinkan segala sesuatu. Allah mengizinkan segala sesuatu. Ya. Dan ini berbeda, gitu. Mungkin mirip, ada yang anggap mirip, tapi berbeda. Dan perbedaannya ini membawa konsekuensi yang sangat besar. Konsekuensi sangat besar. Kita percaya Allah mengizinkan segala sesuatu. Dan kalau Allah mengizinkan segala sesuatu, ini diajarkan dengan tegas di dalam Alkitab. Ya. Dalam berbagai hal, misalnya Tuhan berkata bahwa Tuhan pernah bilang di Injil bahwa lihat katanya burung, ya 5 ekor seduit atau berapa itu, dan tidak ada satupun yang jatuh tanpa diketahui oleh Bapamu di sorga. Tidak ada satupun jatuh tanpa diketahui Bapamu di sorga. Berarti semua yang terjadi Tuhan tahu dan itu atas izin Tuhan. Gitu. Bahkan Tuhan bilang rambut di kepalamu pun dihitung oleh Tuhan. Ya berarti ya Tuhan peduli dan dengan detil-detil yang terkecil dalam hidup kita sekalipun, ya Tuhan apapun yang terjadi, rambut kita satu helai ada kenapa-napa pun, itu atas izin Tuhan. Jadi itu sangat luar biasa sekali. Jadi kadang-kadang Calvinis berkata bahwa mereka sangat yakin dengan Tuhan karena semua Tuhan tentukan. Kita juga sangat yakin dengan Tuhan karena segala sesuatu itu atas izin Tuhan. Ya, segala sesuatu atas izin Tuhan. Ya. Jadi seorang non-Calvinis yang Alkitabiah tetap bisa memiliki keyakinan yang sangat mendalam dan menjalani hidup dengan penuh iman, ya, tanpa perlu menyeret Allah kepada ini masalah dosa begitu. Ya, karena kita percaya bahwa Allah mengizinkan segala sesuatu. Ya, mengizinkan. Nah, bedanya mengizinkan dengan menentukan apa? Gitu. Kalau saya tanya, apa perbedaan utama antara menentukan dengan mengizinkan? Nah, coba. Siapa bisa nih? Kalau tanya, apa bedanya Allah menentukan dengan Allah mengizinkan? Apa beda utama konsep menentukan dengan mengizinkan itu apa? Karena nanti ditanya lagi sama orang, loh, bedanya apa? Gitu. Allah menentukan segala sesuatu, Allah mengizinkan segala sesuatu. Bedanya di mana? Gitu. Inti perbedaannya di mana? Oke, siapa yang udah jawab nih? Mengizinkan sebenarnya Allah tidak menghendaki. Ada unsur kesana, tapi belum tentu juga. Ini Pak Andi yang bilang ya. Menentukan itu ide ada pada Allah, mengizinkan ide bukan pada Allah. Oke, mirip-mirip dengan Pak Andi. Mengizinkan sementara, menentukan bersifat tetap, Pak Sunario bilang. Bukan ke arah sana sih ya. Bukan, beda mengizinkan dengan menentukan. Ini, beda mengizinkan dengan menentukan itu bukan pada sementara atau menetapnya. Ya. Richard berkata, Allah menentukan berarti Allah memberikan suatu perintah khusus. Contoh menentukan Tuhan Yesus salib untuk menebus dosa. Allah mengizinkan berarti Allah mendelegasikan ada kehendak bebas. Bagi situasi menentukan sendiri outputnya. Contoh mengizinkan adanya masa sisipan gereja. Oke, Pak Ori berkata mengizinkan berarti memberi kebebasan untuk memilih. Oke. Ya, di sini ya banyak yang ini sudah masuk ke ini sih berbagai poinnya ya. Kalau yang dikatakan oleh Pak Andi dan Gembala Supri di sini ini mirip ya. Pak Andi dengan Gembala Supri mengizinkan Allah tidak menghendaki.
Oke, mengizinkan ide bukan pada Allah. Begini, kalau dibilang mengizinkan Allah tidak menghendaki, kadang-kadang Allah mengizinkan sesuatu yang dia kehendaki loh. Ya, ya, jadi Tuhan bisa mengizinkan sesuatu yang dia kehendaki gitu kan. Misalnya kita berbuat hal yang baik pun, ya misalnya kita melayani Tuhan itu kan diizinkan Tuhan, gitu. Kita melayani Tuhan, kita diizinkan oleh Tuhan. Jadi intinya begini, kalau Allah menentukan, jadi ini tadi jawaban-jawaban ini rata-rata bagus ya, ini. Tapi intinya begini, kalau Allah menentukan, tidak perlu ada kehendak lain di luar kehendak Allah. Artinya satu-satunya kehendak yang berfungsi atau bermain di sini adalah kehendak Allah. Ya. Jadi kalau Allah menentukan, sekali lagi, tidak perlu ada kehendak lain di luar kehendak Allah. Dan konsekuensinya bahkan bahwa kalau Allah menentukan segala sesuatu, sebenarnya semua kehendak lain itu adalah kehendak Allah juga, begitu. Jadi kalau Allah menentukan segala sesuatu, kata menentukan itu artinya gini, tidak relevan semua kehendak yang lain. Misalnya saya menentukan misalnya, kita ambil dari lingkup manusia. Saya menentukan di kelas ini kita mulai misalnya, atau gini, saya menentukan minggu depan kita libur. Misalnya nih ya, kita minggu depan nggak libur, tapi misalnya kita ambil contoh aja. Saya menentukan minggu depan libur. Ini ketentuan saya gitu sebagai dosen misalnya, dan saya berdaulat dalam hal ini. Maka kalau saya bilang saya menentukan itu, maka tidak perlu dilihat lagi kehendak yang lain gitu. Karena namanya saya menentukan itu tidak terkandung di situ semacam interaksi dengan kehendak lain. Tetapi kalau dikatakan Allah mengizinkan, kata mengizinkan itu inherent di dalamnya adalah interaksi dengan kehendak lain. Jadi minimal ada dua. Kalau kita bicara mengenai ini ya, kalau kita bicara mengenai keputusan yang bersifat moral begitu, tentu saya tidak bicara mengenai katakanlah gunung apa batu atau segala macam itu. Kalau begitu nggak ada bedanya menentukan dengan mengizinkan. Tapi kalau kita bicara mengenai manusia atau makhluk yang berkepribadian, maka beda menentukan dengan mengizinkan adalah mengizinkan itu berinteraksi antara minimal dua kehendak. Gitu. Artinya pasti ada kehendak dari dianya begitu yang dipertimbangkan karena mengizinkan. Ya. Sehingga ya tadi ada seperti yang ada bilang bahwa ide-idenya bukan dari Allah ya. Artinya entah idenya dari Allah atau bukan dari Allah, tapi yang jelas mengizinkan itu harus berinteraksi dengan kehendak yang lain. Nah, kehendak yang lain ini kehendak siapa? Kehendak manusia. Makanya kita membela adanya kehendak bebas. Membela adanya kehendak bebas. Nah, coba kita lihat di sini ya. Tadi di mana kita? Sehingga kita bilang ya bahwa ada kehendak lain di luar dari kehendak Allah, yaitu kehendak manusia. Gitu. Kehendak manusia salah satunya. Ya tentu kita bisa tambahkan lagi misalnya kehendak malaikat dan lain sebagainya. Tapi kita nggak usah lihat itu. Kita lihat kehendak manusia saja. Ada kehendak lain di luar dari kehendak Allah, dan manusia ya ingin melakukan sesuatu, Allah mengizinkan. Misalnya, manusia ingin berdosa, Allah mengizinkan. Tapi Allah sebenarnya tidak ingin manusia berdosa. Allah tidak ingin manusia berdosa. Sehingga pertanyaan yang kadang-kadang ditanyakan adalah, kalau misalnya Allah tidak ingin
manusia berdosa, kenapa dia izinkan manusia berdosa? Gitu. Ini yang sering dipertanyakan kan? Nah, solusinya, ya, tidak ingin manusia berdosa, ya, tetapi manusia berdosa. Ya. Apakah ini berarti Allah kurang berdaulat? Atau ditanyakan di mana kedaulatan Allah? Di mana kedaulatan Allah? Kalau misalnya kita kembali ke analogi raja tadi. Raja ingin misalnya A terjadi, tapi A tidak terjadi. Bisa jadi karena raja itu kurang berkuasa. Bisa jadi. Tapi kalau Allah kan tidak mungkin. Allah tidak mungkin kurang berkuasa. Allah tidak mungkin kurang berdaulat. Ya. Nah, kalau kita bilang Allah tidak ingin manusia berdosa, tetapi manusia berdosa juga. Kan dikatakan Allah mengizinkan. Kenapa Allah mau izinkan? Pertanyaannya begitu. Di mana kedaulatan Allah? Nah, solusi kita beda dengan solusi Calvinis. Solusi Alkitabiah, kita bilang apa? Bahwa memang kehendak Allah itu ada dua juga. Tapi kita bilang kehendak Allah ada dua itu beda dengan penjelasan Calvinis. Ada kita bilang kehendak Allah yang bersifat, ya, kita bilang ya, kehendak Allah, ya, kita bilang inilah kehendak Allah tentang atau apa ya? Ini saya sedang memikirkan istilahnya karena saya belum pernah bikin istilahnya. Tapi oke, kita nggak usah istilahnya dulu deh. Istilahnya nanti bisa kita pikirkan belakangan. Tapi kehendak Allah untuk menciptakan makhluk berkehendak bebas. Ya. Artinya Allah berkehendak untuk menciptakan makhluk berkehendak bebas. Tuhan, ini adalah kehendak Allah. Ini adalah keputusan Allah. Dan kita bisa bilang ini dekret Allah. Dekret Allah, ya. Lalu ada kehendak Allah agar makhluk itu tidak berdosa, ya, hidup kudus, gitu. Kehendak Allah. Nah, ini adalah kehendak Allah yang bukan bersifat dekret, tetapi boleh kita bilang keinginan Allah, gitu. Nah, jadi ada A, kehendak Allah menciptakan makhluk berkehendak bebas. Lalu dia ciptakan. Nah, makhluk berkehendak bebas ini bisa menentang dia, bisa juga mengasihi dia, ikut dengan dia. Nah, keinginan Tuhan adalah supaya makhluk yang berkehendak bebas itu dia tidak berdosa. Atau istilahnya pokoknya ikut dengan kehendaknya Tuhan, gitu. Ya, taat sama dia, menghormati dia, mengasihi dia. Tetapi ya, kita bilang keinginan Allah ini dia taruh atau istilahnya mengalah kepada dekretnya dia. Mengalah kepada dekretnya. Gitu. Dan kita bisa memahami ini karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, bahwa kita sebagai manusia, kita juga sering punya dua kehendak yang kita harus pilih salah satu yang lebih utama. Nah, itu sering dalam manusia. Bisa saja, ya, kita ingin misalnya contohnya, ya, kita ingin istirahat, ya. Tapi kita juga ingin, misalnya kita ada di bagian otak kita yang lain, kita juga ingin misalnya
ingin sehat, jadi kita mau istirahat, agak capek, tapi di bagian lain kita mau olahraga gitu. Nah, lalu di dalam diri manusia itu harus membuat keputusan. Yang mana dari kedua kehendak ini yang lebih utama gitu. Ya, ini contoh ya, dan itu banyak sekali kita bisa tentukan. Ya, misalnya macam-macam ya. Misalnya manusia ingin makan, tapi kemudian dia juga dia ingat bahwa dia sudah putuskan dia mau puasa seharian gitu. Ya. Lalu ya dia harus keputusan saya untuk puasa sehari lebih utama dari keinginan saya untuk makan saat ini, misalnya contohnya. Jadi itu banyak sekali. Jadi dari apakah Allah bisa punya ya dua kehendak seperti itu? Bisa saja gitu. Bisa. Jadi kita juga tidak ada masalah dengan konsep bahwa Tuhan bisa punya dua jenis kehendak minimal ya. Tetapi bedanya, Anda bisa lihat beda antara dua kehendak, cara kita menjelaskan dua kehendak Allah ini dengan cara Calvinis menjelaskannya. Di mana kita melihat dua kehendak Allah ini, dua kehendak yang bukan tabrak 180 derajat seperti kemunafikan, begitu. Tidak. Jadi kayak pura-pura, enggak. Ya. Kalau yang Anda bandingkan dengan yang di Calvinis tadi, ini dia pura-pura ini. Ya. Pura-pura. Ya, ini Tuhan bisa, kita bilang, loh kok Tuhan seperti ini? Gitu. Di mana ada kehendak yang dinyatakan, Tuhan ngomong sama manusia, jangan berdosa. Tapi secara rahasia, dalam dekret Allah, kehendak Allah, Tuhan itu kan, aku ingin kamu berdosa. Gitu. Ya, kamu berdosa, berdosalah kamu. Gitu. Sehingga ini cara Calvinis menjelaskannya, jadi tabrakan, karena ini dua hal yang langsung 180 derajat berbeda. Satu bilang jangan berdosa, satu bilang berdosa gitu. Jadi sebenarnya Tuhan ingin dia berdosa atau tidak berdosa. Gitu. Jadi nggak jelas. Gitu. Sedangkan dalam penjelasan kita sangat jelas bahwa memang Tuhan tidak ingin dia berdosa. Lalu kenapa dia tetap masih bisa berdosa? Karena Tuhan izinkan. Kenapa Tuhan izinkan dia berdosa? Karena ada kehendak Tuhan yang lebih utama dalam diri Tuhan, ya, yaitu salah satunya, ini contoh saja, bahwa Tuhan ingin menciptakan makhluk yang berkehendak bebas. Gitu. Sehingga Tuhan mengizinkan dia untuk berdosa. Jadi kita bisa melihat lagi, sekali lagi, perbedaan antara mengizinkan dengan menentukan. Mengizinkan dengan menentukan. Ya, jadi sangat jelas sekali di sini ya. Perbedaan besar. Gitu. Nah, kadang-kadang ada yang berkata lagi, loh, bagaimana Allah bisa berdaulat kalau ada kehendak lain di luar kehendak Allah? Bagaimana Allah bisa berdaulat seperti itu? Kita bilang, gampang. Kenapa Allah bisa berdaulat walaupun ada kehendak lain di luar kehendak Allah? Karena kehendak lain di luar kehendak Allah ini Allah yang ciptakan. Artinya Allah yang mau ada kehendak lain di luar kehendak dirinya. Tuhan menciptakan. Dan ingat bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi ada bahkan manusia bisa disebut sebagai anak-anak Allah sebenarnya. Anak-anak Allah. Dalam banyak hal kita seperti Allah. Termasuk bahwa kita memiliki kehendak bebas. Memiliki kehendak bebas itu salah satu ini gambaran Allah sebenarnya. Dan ketika Tuhan ciptakan manusia, ya, maka Tuhan menciptakan manusia yang seperti dirinya bisa berkehendak. Bisa berkehendak. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kehendak Allah yang A ini kok sangat utama? Kenapa Tuhan sangat ingin menciptakan makhluk berkehendak bebas? Nah, tentu ini sebenarnya tidak berhubungan lagi dengan masalah Calvinisme, tapi kita bilang Tuhan sangat menginginkan menciptakan makhluk berkehendak bebas.
kita bisa pahami karena hanya dengan makhluk yang berkehendak bebaslah atau yang berkepribadianlah Allah bisa memiliki hubungan antar pribadi, hubungan kasih mengasihi itu. Sehingga Tuhan mau menciptakan makhluk berkehendak bebas walaupun Tuhan tahu bahwa ada risiko dan Tuhan tahu bahwa sebagian akan menolak dia, tapi Tuhan tetap mau menciptakan karena dia tahu bahwa akan ada yang baik dan akan punya suatu hubungan yang baik dengan dia, hubungan mengasihi. Tuhan bisa saja menciptakan yang seperti robot begitu, yang semuanya pasti tidak punya kehendak bebas, tapi semua pasti mengasihi dia. Tapi yang seperti itu bukan lagi memiliki hubungan pribadi sebenarnya. Jadi salah satu esensi dari kepribadian adalah mampu memilih secara bebas. Gitu. Memilih secara bebas. Nah, itu adalah bagian dari kepribadian. Oke, baik. Jadi ada yang mau ditanya di situ? Dan kita bilang, coba ya, saya kembali ke diktat kita. Oke, diktat dulu. Oke, ada pertanyaan apa nih? Pak Andi bertanya, kalau kita menjawab bahwa manusia Allah menciptakan kita sesuai peta gambar Allah, nanti mereka balikin ke argumen poin T. Bagaimana itu, Pak? Ya kita bilang nggak masalah begitu ya. Dan kita bilang begini, ya. Kita ambil contoh kasus Adam lah, gitu. Supaya tidak pusing-pusing, ya, tidak pusing-pusing, karena kita belum masuk poin T gitu. Karena kita belum masuk poin T, maka kita ambil contoh di mana manusia belum T. T kan total depravity. Ya, T total depravity. Jadi supaya tidak usah campur aduk ininya, poin penjelasannya, kita bilang oke, kalau gitu kita ambil contoh di mana manusia belum jatuh dalam dosa. Adam kan belum jatuh dalam dosa. Kita bilang. Nah, Adam yang belum jatuh dalam dosa itu, tapi menurut Calvinisme, ya, menurut John Calvin, Adam yang belum jatuh dalam dosa itu pun ditentukan Allah untuk berdosa gitu. Ini belum jatuh dalam dosa loh, jadi belum T gitu, belum totally depraved. Nah, ini jadi karena begini, mereka memang sengaja lempar-lempar isu seperti itu untuk mengaburkan gitu. Kadang-kadang Calvinis akan berkata bahwa Allah mengizinkan segala sesuatu. Loh, kalau itu aja sih saya juga percaya, amin gitu. Tapi jangan salah bahwa yang dipercayai oleh Calvinisme dan John Calvin dan pengakuan iman Westminster dan semacamnya bukan sekedar Allah mengizinkan. Karena kalau mengizinkan berarti ada kehendak di luar Allah. Tadi kita bilang beda utama kan, mengizinkan dengan menentukan. Kalau mengizinkan berarti ada interaksi antara kehendak Allah dengan kehendak orang lain gitu, kehendak pihak lain. Pihak manusia punya kehendak, dia mau begini, Allah izinkan, bisa juga tidak izinkan. Ya. Kalau bisa mengizinkan kan berarti bisa tidak mengizinkan. Kadang Tuhan izinkan, kadang Tuhan tidak izinkan. Jadi ada kehendak lain di luar kehendak Allah nih. Yang ini yang harus berinteraksi gitu. Jadi kita bilang kalian harus paham, kalian itu percaya apa, mengizinkan atau menentukan. Kalau mengizinkan doang, oke, amin, saya juga percaya gitu. Tapi bukan itu yang dipercayai oleh Calvinisme secara klasik. Calvinisme klasik, Calvinisme John Calvin dan Westminster dan lain segala macam percaya bahwa Allah menentukan segala sesuatu. Ya. Nah, supaya nggak kecampur aduk masalah totally depraved, karena nanti Calvinis akan berkata bahwa manusia nggak bisa, dia pasti harus berdosa karena sudah jatuh dalam dosa segala macam. Oke, itu kita bisa argumenkan di T nanti. Tapi
untuk saat ini kita belum masuk ke T bahkan. Kita masih membahas Tuhan menentukan segala sesuatu atau tidak begitu. Berarti bukan masalah manusia depraved, tapi masalah adalah apa yang manusia lakukan itu sudah Tuhan tentukan gitu, sudah Tuhan program istilahnya. Dan supaya nggak melenceng kemana-mana argumennya, kita pakai aja contoh sebelum manusia dalam dosa, yaitu Adam. Adam, Adam kan belum belum total depravity. Tapi itu pun sudah Tuhan tentukan untuk berdosa. Nah itu gimana? Gitu. Jawabnya. Oke ya. Sekarang Richard bertanya apa? Bagaimana dengan pandangan infralapsarian Calvinis yang mengatakan kalau ada kehendak bebas memilih bagi manusia. Namun setelah kejatuhan dalam dosa, kehendak bebasnya menjadi semu dan hanya dikendalikan dosa. Dan presumpsi itu dibangunlah konsep perlu dilahirbarukan dulu, baru ditanamkan iman untuk membebaskan kehendak bebasnya dari dosa, jadi terikat sama Roh Kudus. Oke. Ya, ya sebenarnya ini akan kita bahas di misalnya unconditional election, ya dan irresistible grace dan sebagainya. Jadi apa itu infralapsarian segala macam, itu akan kita bahas nanti. Tapi intinya kita bisa berkata bahwa Calvinis yang begini, waktu Calvinis bilang ada kehendak bebas untuk memilih, misalnya Adam, mereka bilang Adam punya kehendak bebas. Itu pun kehendak bebas yang bukan dalam pengertian kita. Nanti kita akan lihat di sini. Kehendak bebas yang mereka maksud adalah kehendak bebas kompatibilis. Ya. Oke, nanti akan Oke, coba kita bahas sekarang. Nah, tadi saya bilang kita akan bahas poin 4 dengan poin 5 ini silih berganti. Jadi tadi kita sudah lihat argumen Calvinis A, jika Tuhan tidak menentukan segala sesuatu, maka Tuhan tidak berdaulat. Dan ini sudah kita bantah. Kita bilang Tuhan sangat berdaulat, kita percaya kedaulatan absolut Allah, tapi tidak berarti bahwa Tuhan harus mendekretkan segala sesuatu. Bisa juga dalam konsep kita Tuhan mengizinkan segala sesuatu. Jadi Tuhan mengizinkan segala sesuatu sama kuatnya dalam hal kedaulatan Allah dengan Tuhan menentukan segala sesuatu, tetapi keuntungan dari Tuhan mengizinkan segala sesuatu bukan menentukan segala sesuatu adalah tidak jatuh kepada keterlibatan dengan dosa sebenarnya, keterlibatan dengan dosa. Sehingga kita masuk ke poin 5 kita lompat sedikit ke sini, pandangan Alkitab ya. Kalau Allah menetapkan segala sesuatu, maka ada konsekuensi-konsekuensi yang bersifat fatal. Kita bilang. Bersifat fatal. Apa konsekuensi yang bersifat fatal di sini? Sehingga kita bilang tidak mungkin Allah menetapkan segala sesuatu. Karena nomor satu, kalau misalnya Allah menetapkan segala sesuatu, maka manusia tidak memiliki kehendak bebas yang sejati. Tidak memiliki kehendak bebas yang sejati. Nah, sekarang, oke, kita harus balik sini lagi. Kita balik sini lagi. Nah, ya. Sekarang kalau saya tanya, apa itu kehendak bebas? Apa itu kehendak bebas? Jadi bagaimana kita menjelaskan ini? Definisi kehendak bebas saja diperdebatkan. Apa itu kehendak bebas? Gimana? Ada yang mau mencoba menjawab? Manusia dikatakan punya kehendak bebas. Apa itu kehendak bebas? Kan? Nah, kalau misalnya kita bilang, oh kita punya kehendak bebas, nanti kalau Calvinis tanya, apa maksudnya kehendak bebas? Apa itu kehendak bebas? Gitu. Ya kan? Coba ada beberapa yang mau jawab. Saya tunggu dulu sebentar.
Oke, ada beberapa di sini yang menulis ya. Misalnya, Pak Andi Andiato berkata, free will itu bisa memilih ketika dihadapkan dengan pilihan. Oke. Oke. Pak Ori berkata, kehendak untuk menuruti firman Tuhan atau menentangnya. Ini sangat spesifik ya, kalau Pak Ori udah spesifik langsung masalah menuruti firman Tuhan. Bagaimana kalau masalah pilih baju Pak, gitu kan? Atau mau makan apa gitu. Pak Sunario berkata, kehendak untuk bebas memilih segala sesuatu. Kehendak bebas memilih segala sesuatu. Okay. Pak Fremi berkata bebas itu merdeka. Wah, bebas itu merdeka memang. Tapi kalau kehendak bebas apa Pak? Oke, Richard berkata kehendak bebas itu kemampuan untuk melakukan sesuatu, tindakan, pilihan, pemikiran tanpa tekanan atau pengaruh dari luar diri seseorang. Sedangkan Pak Solehin berkata kehendak manusia yang tidak dipengaruhi oleh pihak lain. Nah, dari beberapa definisi ini banyak diantaranya ini bisa diserang oleh Calvinis. Ya. Banyak diantara ini bisa diserang oleh Calvinis. Sehingga Calvinis bisa berkata bahwa sebenarnya manusia itu tidak punya kehendak bebas berdasarkan beberapa definisi yang diajukan di sini. Oleh karena itu kita harus sangat berhati-hati untuk ini ya, untuk mendefinisikan kehendak bebas ini. Karena nanti kita bisa diserang balik oleh Calvinis dan ya bukan hanya Calvinis tapi determinis lah secara umum. Misalnya tadi salah satu ada yang definisikan apa tadi? Misalnya di sini Pak Sunario berkata kehendak untuk bebas memilih segala sesuatu. Kehendak untuk bebas memilih segala sesuatu. Nah, kadang-kadang Calvinis ingin berkata bahwa kehendak bebas itu hanyalah ilusi karena sebenarnya manusia tidak bebas untuk memilih segala sesuatu, misalnya. Jadi tidak ada kehendak yang benar-benar bebas atau merdeka, mereka bilang. Kenapa? Karena manusia tidak bisa memilih banyak hal. Misalnya, bisa nggak kita memilih sekarang untuk punya sayap terbang? Kan nggak bisa, begitu. Jadi Calvinis akan berargumen bahwa kehendak bebas itu tidak ada, karena memang kita tidak bebas, katanya. Kamu tidak bebas untuk memilih, saya mau jadi kelinci sekarang. Saya pengen cobain jadi kelinci. Kita tidak bebas untuk tiba-tiba, misalnya, ya di antara kita, saya mau jadi kaya raya, saya mau memilih di bank saya ada 1 triliun. Banyak orang pengen seperti itu kan. Tapi kan tidak bebas. Kita tidak bisa. Gitu. Nah, jadi sehingga Calvinis kadang-kadang menyerang dengan berkata, sebenarnya kehendak bebas itu nggak ada. Karena kita memang nggak bebas. Tadi kan ada bilang Pak Fremi memang bebas itu merdeka. Bebas merdeka. Jadi kalau bebas merdeka berarti boleh ngapain aja begitu. Apa itu maksudnya? Nah, jadi sekali lagi, Calvinis akan berkata bahwa kehendak bebas itu tidak ada karena kita tidak benar-benar bebas. Memang tidak bebas, manusia tidak bebas. Kamu tidak bisa memilih untuk misalnya laki menjadi cewek, cewek jadi laki. Kamu nggak bisa memilih punya mata 3. Banyak sekali yang manusia nggak bisa, intinya. Jadi benar nggak yang Calvinis katakan bahwa kalau gitu kehendak bebas nggak ada? Nah, itu tentu tidak. Tapi kita harus mendefinisikan kehendak bebas itu dengan benar. Kemudian, misalnya, tadi ada lagi Pak Solihin dan Richard, ini mirip-mirip ya, ini definisi yang mereka ajukan. Kemampuan untuk melakukan suatu tindakan tanpa tekanan atau pengaruh dari luar diri seorang, ini mirip dengan Pak Solihin bilang kehendak manusia yang tidak dipengaruhi oleh pihak lain. Tetapi apakah benar? Apakah ini bisa diserang Calvinis juga, gitu? Ini bisa diserang Calvinis juga karena begini. Benarkah ada keputusan yang kita buat yang sama sekali tidak ada pengaruh apapun? Misalnya begini.
Em, misalnya begini, apa ya? Nggak usah jauh-jauh deh. Anda memutuskan untuk pergi ke pasar atau tidak pergi ke pasar, bisa jadi ditentukan atau bisa nggak dipengaruhi oleh orang lain? Kan bisa, banyak. Atau misalnya di luar hujan. Apakah hujan itu mempengaruhi, misalnya di luar lagi hujan, apakah hujan itu mempengaruhi keputusan Anda untuk pergi ke pasar atau tidak? Bisa, gitu. Berarti nggak bebas dong, kan dipengaruhi oleh hujan. Atau misalnya gini deh, sekarang kita lagi COVID-19, pandemi kan. Ini lagi pandemi. Eh, apakah keputusan Anda dipengaruhi oleh, misalnya oleh ini, oleh 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 pandemi atau oleh orang yang ngomong sesuatu gitu? Ya, ada orang ngomong apa gitu sama sama Anda, hati-hati loh, ini misalnya teman Anda ngomong, Anda nggak ngikutin internet, nggak ngikutin berita kan, teman Anda ngomong, waduh gawat hari ini, misalnya Anda tinggal Jakarta, misalnya Jakarta merah semua nih, apa COVID-nya meningkat. Apakah itu bisa mempengaruhi keputusan Anda? Kan bisa juga. Tapi apakah berarti keputusan Anda bukan kehendak bebas lagi kalau begitu? Nah, sehingga ini yang Calvinis kadang-kadang bilang bahwa semua keputusan kita, katanya, itu didasarkan kepada berbagai pertimbangan. Ya. Semua keputusan kita didasarkan kepada berbagai pertimbangan menurut Calvinis. Dan semua pertimbangan-pertimbangan kita, baik pertimbangan internal maupun eksternal, akan menghasilkan suatu keputusan yang sudah pasti. Gitu. Yaitu berdasarkan pokoknya pertimbangan yang paling kuat. Pokoknya semua faktor dijumlahkan, keluar hasilnya gitu. Jadi itu semua dianggap semua variabel. Variabel dalam, variabel luar, sehingga muncul hasilnya. Muncul hasilnya. Nah, inilah yang Calvinis maksud, bahwa ketika Allah menentukan kehendak manusia atau perbuatan manusia, Tuhan tidak tentukan langsung, tapi Tuhan memakai apa ya, kausa sekunder gitu. Mereka sebut kausa sekunder. Jadi kausa sekundernya apa? Itu bisa banyak hal. Misalnya saya memutuskan untuk makan, kenapa? Karena saya lapar nomor satu, kemudian makanan ada tersedia di depan saya, kemudian ada variabelnya mungkin banyak, terlalu kompleks untuk kita pikirkan. Mungkin ada entah berapa banyak variabel yang ada di kepala kita, sehingga akhirnya saya putuskan untuk makan sekarang. Nah, semua variabel-variabel itu adalah kausa sekunder yang Tuhan pakai. Kausa primernya kan Tuhan. Kausa primer segala sesuatu Tuhan. Tuhan tentukan segala sesuatu, tapi Tuhan tentukan segala sesuatu melalui kausa sekunder. Tapi kausa sekunder ini juga sudah pasti oleh Tuhan, sehingga memimpin seseorang untuk melakukan yang dia lakukan. Nah, sehingga saya kasih definisi Calvinis dulu. Definisi Calvinis. Definisi Calvinis adalah justru mirip-mirip dengan yang disebutkan di sini ya. Calvinis akan berkata bahwa kehendak bebas adalah mereka akan bilang kehendak bebas adalah kemampuan untuk membuat suatu pilihan sesuai dengan keinginan terkuat dalam
diri tanpa ada paksaan dari luar. Oke? Kehendak bebas adalah kemampuan untuk membuat suatu pilihan sesuai dengan keinginan terkuat dalam diri tanpa ada paksaan dari luar. Nah, kalau Anda baca definisi ini, sekilas sepertinya benar ya. Bahkan ya mungkin kalian pun berpikir, oh ya benar, inilah definisi kehendak bebas begitu. Kehendak bebas adalah kemampuan untuk membuat suatu pilihan sesuai dengan keinginan terkuat dalam diri tanpa ada paksaan dari luar. Nah, kenapa Calvinis mengajukan definisi seperti ini? Karena ini disebut sebagai definisi ya, kehendak bebas atau ini compatibilis free will. Ini adalah kita bilang compatibilis free will. Apa tuh maksudnya compatibilis free will? Compatibilis itu berarti kompatibel. Kompatibel itu apa? Kompatibel itu kan berarti cocok. Cocok dengan apa? Jadi maksudnya free will atau kehendak bebas yang kompatibel dengan determinisme. Free will yang kompatibel dengan determinisme. Artinya, definisi free will ini tetap berlaku walaupun Tuhan sudah menentukan. Walaupun Tuhan sudah menentukan segala sesuatu. Karena penentuan Tuhan itu tidak mereka kategorikan paksaan dari luar. Karena menurut Calvinis, Tuhan menentukan manusia melakukan melalui keinginan hatinya. Gitu. Jadi kita jangan salah, Calvinis tidak percaya bahwa Tuhan menentukan itu seperti orang dipaksa gitu loh. Jadi misalnya gini, Tuhan menentukan Adam berdosa. Waduh gawat, sebenarnya Adam nggak mau berdosa. Terus dia nggak mau berdosa, hatinya nggak mau. Tapi dia ketarik ke pohon itu. Walaupun dalam hatinya bilang, saya nggak mau makan. Tapi karena Tuhan tentukan, tangannya bergerak, ambil ini buah itu, lalu dia makan. Sambil dalam hatinya bilang, oh saya nggak mau makan. Terus dia makan gitu. Nggak ada Calvinis yang percaya begitu. Ya. Nggak ada Calvinis yang percaya begitu, bahwa manusia ditentukan berdosa, lalu dia dalam hati, saya nggak mau berdosa. Tapi lalu berdosa karena ditentukan Tuhan berdosa. Nggak ada Calvinis yang percaya begitu. Ya. Calvinis percaya Tuhan menentukan manusia berdosa melalui orang itu ingin berdosa. Gitu. Orang itu ingin berdosa. Gitu. Jadi, sehingga, gitu ya, Calvinis berargumen di sini bahwa manusia itu tetap punya kehendak bebas gitu. Tapi kehendak bebasnya dia definisikan seperti ini. Kehendak bebas adalah kemampuan untuk membuat suatu pilihan sesuai dengan keinginan terkuat dalam dirinya, atau pokoknya sesuai dengan kemauan dia lah gitu. Kemampuan untuk membuat suatu pilihan sesuai dengan kemauan dia, tanpa ada paksaan dari luar. Gitu. Dia nggak dipaksa dari luar. Allah menentukan itu melalui kausa sekunder, katanya. Kausa sekunder itu adalah keinginan dia, atau yang tadi saya bilang semua variabel yang dia perhitungkan itu. Karena ketika seseorang membuat suatu keputusan kan, ada mungkin 1001 variabel yang dia perhitungkan. Yang sadar atau tidak sadar dia perhitungkan. Gitu. Nah, semua variabel itu adalah kausa sekundernya. Kalau saya tanya, kenapa kamu
lapar gitu. Kenapa kamu makan gitu? Oh, karena saya lapar. Terus ada makanan, terus ada waktunya, terus ada pokoknya ada sekian banyak variabel lah sehingga saya makan. Gitu. Oke. Dan itu semua dalam penentuan Tuhan gitu. Tuhan tentukan. Ya, Tuhan tentukan semua itu. Jadi Tuhan kausa primer, tapi Tuhan menentukan dengan kausa sekunder. Nah, letak salahnya di mana ini? Kita bilang, letak salahnya di mana? Karena menurut definisi ini, Tuhan tetap tentukan. Semua sudah Tuhan tentukan. Gitu. Tapi tetap punya kehendak bebas menurut dia. Nah, ini yang kita sebut sebagai compatibilis free will. Definisi free will kehendak bebas yang kompatibel, artinya cocok, bisa jalan dengan determinisme. Dengan Tuhan sudah menentukan segala sesuatu. Nah, letaknya di mana? Letak kesalahannya di mana? Letak kesalahannya adalah kita bisa memahami letak kesalahannya dengan membandingkannya dengan definisi yang ini ya, definisi yang benar, gitu. Definisi kita bilang definisi apa ya? Definisi non-Calvinis. Definisi non-Calvinis ya. Kehendak bebas adalah kemampuan untuk ya. Dan di sini yang disampaikan tadi oleh Pak Andi Ardianto ini sudah lumayan benar ya. Tapi kita akan perluas lagi. Kehendak bebas adalah kemampuan untuk ya, gimana cara saya mengutarakannya? Kehendak bebas adalah kemampuan untuk membuat pilihan dari antara semua pilihan yang ada. Ya. Kehendak bebas adalah kemampuan untuk membuat pilihan dari semua pilihan yang ada. Dan, kita bilang ya, ya dan kita bilang kehendak bebas adalah kemampuan untuk membuat pilihan dari antara semua pilihan yang ada. Atau dengan kata lain, bisa membuat pilihan yang berbeda dari yang telah yang dipilih. Ya. Oke? Dan ini disebut libertarian free will. Ini istilahnya aja ya. Libertarian free will. Jadi kalau kita bicara mengenai free will atau kehendak bebas, ada dua jenis, dua definisi. Ya. Compatibilis free will adalah kehendak bebas yang dikonsepkan oleh orang yang percaya determinisme. Jadi dia percaya sudah ditentukan, tapi tetap punya kehendak bebas. Ya, walaupun libertarian free will adalah kehendak bebas yang kita bilang, kehendak bebas yang benar-benar bebas. Ini baru kehendak bebas yang sejati gitu. Jadi compatibilis free will nanti kita akan lihat bahwa itu bukan kehendak bebas sebenarnya. Itu hanya pura-pura kehendak bebas. Kehendak bebas yang pura-pura. Tapi libertarian free will, coba kita jelaskan di sini. Kehendak bebas adalah nomor satu kita bilang kemampuan untuk membuat pilihan dari antara semua pilihan yang ada. Nah, Calvinis tidak mau dikarikatur, kita juga tidak mau dikarikatur. Tadi saya mencontohkan karikatur terhadap Calvinis. Kita bilang tidak ada Calvinis yang percaya bahwa Adam dalam hati nggak mau berdosa, tapi tangannya kayak disedot magnet gitu. Dia pegang itu buah itu, wah ini udah ditentukan Allah nih, sebenarnya saya nggak mau nih, lalu dia makan. Itu kan nggak ada, Calvinis nggak ada yang percaya seperti itu. Nah, tetapi Calvinis juga sering mengkarikatur posisi libertarian free will
Dengan cara bagaimana? Dengan cara yang tadi saya bilang, seolah-olah libertarian free will, oh kalian percaya kehendak bebas kan? Masa kalian, coba kalau kamu benar-benar bebas, ini, pasang sayap terbang gitu. Nah, nggak bisa kan? Berarti kamu nggak bebas gitu. Bukan itu. Itu juga karikatur. Itu karikatur. Jadi, seringkali Calvinis mengkarikatur, oh kalian yang percaya kehendak bebas, tapi sebenarnya kalian tidak bebas. Karena kalau kalian mau tiba-tiba jadi kelinci, nggak bisa. Dia bilang, kehendak bebas itu nggak ngomong itu gitu. Kehendak bebas itu tidak mengatakan kebebasan untuk ngapain aja semua. Bukan itu kehendak bebas. Ya, sekali lagi, kehendak bebas, ini harus dicamkan, kehendak bebas bukanlah mengatakan bahwa kita bebas untuk melakukan apa saja. Ya, bukan itu kehendak bebas. Saya tidak bisa memilih untuk, ada lebih banyak hal yang saya nggak bisa lakukan daripada yang bisa saya lakukan. Itulah. Saya nggak bisa memilih saat ini saya ada di bulan atau ada di matahari. Saya nggak bisa tiba-tiba punya 4 tangan. Bukan itu kehendak bebas. Kehendak bebas bukanlah saya melakukan apapun yang bisa saya bayangkan gitu. Bukan. Tapi perhatikan nih. Kehendak bebas adalah kemampuan untuk membuat pilihan dari antara semua pilihan yang ada gitu. Oke? Pilihannya ada apa? Nah, itu dari situ saya bisa pilih. Misalnya saya masuk ke restoran. Lalu dia kasih saya 4 pilihan sayur. Ya, saya bisa pilih dari itu gitu. Saya nggak bisa lalu ngomong, saya mau makan yang lain lagi ya. Kecuali saya pindah restoran, itu juga memang pilihan juga ya. Tapi dalam konteks dalam konteks, kok jadi berisik sebentar. Mic-nya siapa ini? Samuel. Kita mute dulu ya. Oke. Dalam konteks makan di restoran yang satu itu, ya pilihannya 4 sayur ini yang ditawarkan. Maka saya hanya bisa membuat pilihan dari pilihan yang ada gitu. Seseorang dimasukkan ke dalam penjara, dia punya kehendak bebas nggak? Ada. Gitu. Tapi berdasarkan pilihan yang tersedia bagi dia nggak bisa pilih untuk pergi jalan-jalan ke mall karena dia dikurung. Tapi dia bisa pilih dari pilihan yang ada. Misalnya dia mau tidur, dia mau push up, dia mau lompat-lompat di sel dia mau... Itu semua pilihan yang tersedia bagi dia. Gitu. Dia bisa membuat pilihan dari antara semua pilihan yang ada. Oke, itu diperjelas nomor 1. Dan, ya, perhatikan perbedaan penekanan pada compatibilist free will dengan libertarian free will. Libertarian free will menekankan dia bisa membuat pilihan yang mana saja dari antara semua pilihan yang ada. Oke, saya tambahkan lagi ya. Pilihan, dia bisa membuat pilihan yang mana saja. Dia adalah kemampuan untuk membuat pilihan yang mana saja. Sedangkan di dalam compatibilist free will, kehendak bebas adalah kemampuan untuk membuat pilihan ya sesuai dengan keinginan terkuat. Artinya compatibilist free will percaya bahwa katakanlah kembali ke tadi ada 4 pilihan, maka seseorang itu sudah pasti akan pilih salah satunya, itu sudah pasti sesuai dengan keinginan dia gitu. Sedangkan dalam libertarian free will justru keinginan dia yang mana itulah yang ditentukan dalam pilihan itu. Jadi dia misalnya kita bilang ada pilihan A, B, C, D. 4 pilihan. Dalam compatibilist free will, berdasarkan compatibilist free will, karena dia percaya Tuhan sudah tentukan segala sesuatu, termasuk semua variabel yang diperhitungkan orang itu sudah ditentukan oleh Tuhan, maka orang itu pasti memilih salah satunya. Pasti, misalnya katakanlah B. Dia pasti pilih B. A, B, C, D, dia pasti pilih B. Berdasarkan penentuan Tuhan. Tapi pemilihan di atas B ini sudah sesuai dengan keinginan dia, katanya. Dia pilih B, dia pasti pilih B. Sedangkan dalam libertarian free will, dia bisa pilih A, B, C, atau D. Gitu. Dan dia mau pilih yang mana, itulah yang sedang ditentukan dalam pilihan itu. Artinya, nah,
diperjelas di kalimat terakhir di sini, atau dengan kata lain, bisa membuat pilihan yang berbeda dari yang dipilih. Bisa membuat pilihan yang berbeda dari yang dipilih. Artinya gini, kok bisa? Maksudnya apa, Pak? Begini, maksudnya begini. Kalau seseorang pilih B, pertanyaannya adalah, bisa nggak sebenarnya dia pilih A? Atau C atau D? Kalau libertarian free will akan berkata, bisa. Dia sebenarnya bisa pilih A, bisa pilih C, bisa pilih D. Kebetulan, ya, maksudnya nyatanya dia pilih B. Tapi sebenarnya dia bisa pilih A, C, dan D. Tapi kalau compatibilist free will berkata tidak bisa sebenarnya. Karena kan compatibilist free will ditentukan oleh Tuhan. Ditentukan oleh Tuhan, cuma tetap free will katanya karena sesuai dengan keinginan. Jadi Tuhan menentukan lewat keinginan dia. Intinya boleh kita bilang Tuhan tentukan keinginan dia sehingga dia pilih B gitu sebenarnya. Anda lihat nggak di situ? Allah tentukan keinginan dia sehingga dia pengen B, akhirnya dia pilih B. Jadi dia pasti pilih B. Nggak mungkin dia pilih A, nggak mungkin dia pilih C, nggak mungkin dia pilih D. Gitu. Nah, itu bedanya. Sehingga kalau kita kembali ke masalah yang paling simpel, kembali ke masalah Adam jatuh dalam dosa. Ini sebagai ilustrasi kita. Sebagai ilustrasi kita, Adam jatuh ke dalam dosa, maka kita bilang Adam jatuh ke dalam dosa. Calvinis berkata itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Cuman Adam melakukannya dengan keinginan dia sendiri. Ya oke, itu menurut Calvinis. Adam melakukan menurut keinginan sendiri, tapi Tuhan tentukan dia sama-sama benar menurut Calvinis. Sehingga Adam punya kehendak bebas menurut Calvinis dalam pengertian yang kompatibilis ini. Tapi bedanya apa dengan kita? Bedanya adalah kalau kita tanya, bisa nggak Adam saat itu memilih untuk tidak berdosa, tidak makan buah itu? Maka menurut Calvinis yang konsisten, dia akan menjawab tidak bisa, karena itu sudah ditentukan Tuhan. Ya, John Calvin berkata, He arranged it at His own pleasure. Tuhan sudah tentukan itu. Jadi, walaupun Adam makan buah itu dengan keinginan sendiri, tapi Adam tidak bisa untuk tidak makan, sebenarnya. Tidak bisa untuk tidak makan. Penentuan Tuhan menentukan keinginan dia, menentukan tindakan dia. Dia tidak bisa, tidak mungkin untuk tidak makan. Tapi kita percaya, sebenarnya Adam bisa untuk memilih untuk tidak makan itu. Nah, ini kita sebut sebagai the power. Konsepnya, ya, konsep penting adalah power of contrary choice. The power of contrary choice. Ya, artinya punya kemampuan, ya. Libertarian free will berarti seseorang bisa memilih dari yang sebenarnya dia pilih. Saya hari ini pakai batik warna ini, bisa nggak saya sebenarnya tadi pilih yang lain? Seorang determinis akan berkata tidak bisa, tidak mungkin. Kamu pasti pilih yang itu. Ya. Tapi kalau seorang libertarian, ya, libertarian artinya yang percaya free will, dia akan berkata bahwa bisa. Saya sebenarnya bisa saja pakai baju yang lain. Gitu. Oke, jadi the power of contrary choice. Dan ini akan ada efeknya. Oke? Baik, saya rasa kita akan stop sampai di sini karena sudah lumayan malam. Memang tadi kita sempat terlambat sih ya. Jadi tapi ini materi yang menarik dan sangat mendalam sebenarnya. Kadang-kadang harus banyak berpikir, ya. Banyak berpikir, tapi nggak apa-apa, kita harus banyak berpikir. Dan jangan lupa kalian pikirkan ini, ya, pikirkan, renungkan. Minggu depan nanti bisa ditanya. Plus saya anjurkan, karena kita akan masuk ke sini ya. Kita akan masuk ke poin-poin ini. Jadi Anda coba boleh dipikirkan. Dan kita akan masuk ke poin 4B nanti. Kemahatauan Tuhan. Ini salah satu argumen Calvinis nanti. Kemahatauan Tuhan mengharuskan determinisme. Nah, kalau Anda buka diktat kita, di bagian terakhir sekali, saya ada kasih addendum halaman 12. Anda silakan baca duluan. Ya, supaya nanti menghemat juga. Bukan halaman 12 ya. Halaman berapa? Halaman
halaman 10 dan 11 ya. Halaman 10 dan 11 nanti ada semacam appendix addendum mengenai ini kemahatauan Allah. Jadi Anda boleh baca ini juga ya. Oke, nanti minggu depan akan kita bahas lebih mendalam lagi. Oke, baik. Ada yang mau ditanya lagi? Kalau tidak ada, kita akan tutup dalam doa. Oke, kita berdoa ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk semuanya. Tuhan, kami tahu kami membahas hal-hal yang mendalam Tuhan, dan hal-hal yang berkaitan dengan apa itu manusia dan apa itu realita kami, apa itu kehendak bebas Engkau yang kiranya memberikan kami hikmat, menuntun kami kepada kebenaran-Mu supaya kami bisa memahami Engkau, memahami karakter Engkau dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik. Jadi selamat malam dan sampai berjumpa Maranatha.